Oh, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut ya. Malam-malam ini akhir bulan ya enggak. Gue mau baca sebuah artikel, dengerin teman-temannya. Dengerin baik-baik artikel tentang akhir bulan bagi pegawai bank. Oke? Dari Instagramnya Yoga The Bus ya enggak. Dengerin artikelnya ya. Saya tahu mungkin tidak semua orang mengalami ini. Tapi sebagian dari kalian pasti pernah dengar atau diam-diam pernah ngerasain. Setiap akhir bulan ada ritual yang sebenarnya nggak pernah diajarkan tapi jadi kebiasaan diam-diam. Siapkan dana pribadi buat nolongin tagihan nasabah yang gagal bayar. Ingat, dana pribadi buat nolongin ya teman-teman ya. Saya tahu itu salah dan jujur, saya sebisa mungkin menghindarinya karena di dunia perbankan itu bisa dianggap fraud ya. Nalangin talangan angsuran debitur itu fraud teman-teman. Bukan hanya soal uang, tapi soal integritas dan akumulasi kesalahan sistematis. Biasanya ini dimulai dari satu titik kecil, pemberian pinjaman yang ternyata tidak tepat sejak awal, kurangnya data, pressure dari target, atau sekedar ingin bantu nasabah yang terlihat meyakinkan, ya nggak? Nasabah yang meyakinkan. Tapi karena satu celah itu akhirnya berlanjut. Biar portofolio tetap bersih, biar performance nggak jeblok, biar angka tetap terlihat bagus. Ya. Ada tekanan langsung maupun tidak langsung untuk menyelamatkan laporan, ya nggak? Karena tiap awal bulan ada laporan. Saya pernah dengar ada yang nombokin sampai jutaan, bahkan puluhan juta. Saya sendiri mengalami teman-teman ya. Sumpah saya pernah ngalamin. Dari gaji sendiri. Padahal kita juga masih mikir bayar sekolah anak, bayar cicilan rumah, bayar belanja bulan, belanja harian. Lalu kita dibiarkan merasa bersalah kalau tidak membantu. Tolong Pak, saya pasti yakin saya ganti. Gitu ya teman-teman ya. Seolah-olah yang gagal bayar nasabah itu adalah tanggung jawab pribadi. Padahal itu sistem. Ya. Dan yang akhirnya menimbulkan dosa diam-diam. Di balik senyum profesional dan angka-angka yang indah, saya nulis ini bukan untuk menyudutkan siapa-siapa. Saya nulis ini karena saya pernah hampir kejebak. Kalau saya pernah kejebak dan akhirnya keluar karena nggak sanggup. Pernah juga ngebatin, apa ini jalan yang Allah ridhoi? Dari situ saya mulai sadar dan saya harus berhenti berkompromi. Oke, itu lanjut bawahnya silakan bawa sendiri ya. Jadi teman-teman ya, kalau audit bilang, kamu pemberiannya nggak bener nih, kamu ini, hei, kita ditekan target. Wow, jangan alasan target lah. Audit-audit tai yang kerjanya memeriksa doang kan nggak tahu kan bonus mereka yang tiap tahun. Woi, bonus 4 kali, 5 kali gaji ya. Berapa banyak yang talangin sama petugas kredit, ya kan? Iyalah, mereka kan taunya, hei bonus ya nggak? Pas itu duit kan dari pendapatan bunga juga yang kita hasilin ya, walaupun cicilannya ada yang ditalangin puluhan juta nggak balik kan, tapi mereka mana peduli kan, bos-bosnya juga sama aja ya kan, seperti itu lah teman-teman ya. Jadi kalau ada menteri UMKM yang keliling mengecek kur bahwa sudah tepat guna, jaminannya sampai 100 juta tidak ada jaminan. Wah, harus sesuai aturan. Harus kasih aja. Ya kan anggota DPR yang bilang, kasih aja sih, apa sih susahnya? Hello, petugas bank tiap bulan tuh demi mempercantik laporannya, ya kan, portofolionya bersih. Berapa banyak yang jadi korban? Orang-orang atas itu kan cuma mikirin cakep citra diri aja kan, bagus-bagus kan. Yang di bawah nih, petugas bank, mantri berapa banyak yang nalangin. Oh saya enggak. Kalau gini ya teman-teman, kalau kredit-kredit kecil tuh banyak nalangin teman-teman. Kecuali kredit besar ya, kredit besar bukannya nggak mau nalangin, nggak mampu juga ya petugas bank nalanginnya ya puluhan juta juga kan. Tapi kalau kecil-kecil dikumpulin nggak puluhan juta juga ya kan. Habis itu di sidang kalau ada kasus kan wah fraud, tunjuk-tunjuk, dikumpulin, disalah-salahin ya. Padahal berapa banyak nalangin kan. Mereka kan nggak tahu bos-bos tuh, apalagi audit mana tahu mereka cuman wah ini kenapa laporannya kok seperti ini. Shit lah. Coba kok jadi petugas kredit bisa nggak cari kredit yang bersih ya kan? Ya gitu ya, kesel soalnya gue pernah ngalamin di sidang kayak gitu-gitu kan. Padahal hal-hal receh yang biasa sebenarnya, cuman dianggap yang wow gitu kan. Sama orang-orang yang nggak pernah ngasih kredit, bayangin. Gitu ya temen ya, ini gue curhat doang. Sebenarnya ini curhat Mas Yoga ya, pernah ada kerja di bank dan resign. Nah ini tambahin lagi pengalaman pribadi gitu teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Sebuah artikel aja teman-teman, ini sendirilah ya. Kenapa orang bank tuh kadang-kadang jadi saklek, kadang-kadang jadi takut, bukan takut apa-apa. Mereka takut nalangin ya, dan nggak dibalikin ya.
Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.